Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar Radio Medan Mengaji, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kenikmatan, kebaikan dan karunia kepada kita di mana saja kita berada. Tak lupa kita mengajak kaum muslimin seluruhnya untuk bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, dan juga kita mengajak untuk mengucapkan selawat dan salam untuk Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Minhajul Muslim di bab yang kedua tentang adab, dan kita masih melanjutkan pembahasan adab yang mulia terhadap sesama muslim, akhlak yang baik terhadap sesama muslim. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, di antara adab yang mulia terhadap sesama muslim adalah tidak membohongi saudara sesama muslim, tidak mengkhianati amanah yang diberikan olehnya, dan tidak mengingkari janji yang telah disepakati dengannya. Begitu juga tidak menunda-nunda pembayaran hutang yang berhutang darinya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, karena hal itu merupakan bentuk kezaliman terhadap sesama muslim, dan sebagian tindakan tersebut adalah merupakan ciri kemunafikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan wa man kanat fihi khoslatun minhunna kana fihi khoslatun minan nifaqi hatta yada'aha. Idza tumina khana wa idza haddasa kadzaba wa idza ahada ghadara wa idza khasama fajara. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ada 4 hal yang siapa saja ada keempat hal ini pada dirinya maka dia menjadi seorang munafik yang tulen. Dan siapa saja yang ada pada dirinya salah satu dari keempat hal ini, maka dia memiliki salah satu sifat karakter dari kemunafikan sampai dia meninggalkannya.
Rasulullah menyebutkan idza tumina khana, apabila ia diberi amanah dia berkhianat. Wa idza haddasa kadzaba, kalau dia berbicara dia dusta. Wa idza ahada ghadara, kalau dia melakukan perjanjian maka dia mengingkarinya. Wa idza khasama fajara, dan apabila dia berdebat, apabila dia bertengkar maka dia melakukan kefajiran. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sesama muslim maka tidak boleh mengingkari janji dan kesepakatan. Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang beriman untuk memenuhi janji-janji dan kesepakatan di antara mereka. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 1, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Allah berfirman yang artinya wahai orang-orang beriman. Allah menyeru orang-orang yang beriman, maka siapa saja yang merasa beriman, siapa saja yang memiliki keimanan dalam dirinya maka terpanggil dengan ayat ini. Terpanggil lewat ayat ini, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya hanya orang-orang yang beriman yang mampu untuk melaksanakan hal ini. Aufu bil uqud, kata Allah. Aufu bil uqud, penuhilah janji-janji. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Penuhi janji-janji yang disepakati. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan mereka itu adalah orang-orang yang menunaikan janji mereka tatkala mereka melakukan perjanjian. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini ciri keimanan. Ini sifat orang beriman yang memenuhi janji, bukan malah mengingkari. Orang beriman meyakini bahwa janji itu akan dimintai pertanggungjawaban kelak. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 34, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Penuhilah janji karena sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawaban, akan ditanya. Ini yang mendorong seorang muslim, seorang mukmin yang memiliki iman dalam dirinya untuk memenuhi janji-janji dan kesepakatan di antara mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karenanya Rasulullah juga menegaskan tentang sifat orang-orang Islam. Kata Nabi SAW, al-muslimuna ala syurutihim. Orang-orang muslim itu berada di atas syarat-syarat kesepakatan yang mereka buat. Seorang muslim, seorang mukmin, maka dia akan memenuhi dan mematuhi syarat-syarat kesepakatan janji yang telah diberlakukan. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Maka hendaknya kita yang mengaku beriman, mengaku beragama Islam, maka hendaknya kita memenuhi janji semampu kita. Apabila tidak bisa dalam waktu yang dekat, maka ditunggu waktu yang lapang untuk memenuhi janji tersebut. Demikian. Maka dimintakan kepada orang yang telah dibuat janji kepadanya agar dia bisa bersabar. Agar dia bersabar untuk dia bisa melaksanakan janji tersebut di waktu yang lapang bagi dirinya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Seorang mukmin, seorang muslim meyakini bahwa janji
itu akan ditanya oleh Allah di sisi Allah. Bahkan seorang mukmin, seorang muslim meyakini bahwa kelak Allah Subhanahu wa taala akan menuntutnya atas janji yang diingkari olehnya. Akan menuntut dan membela, menuntut orang yang berjanji, menuntut orang yang mengingkari janji dan membatalkan kesepakatan, mengingkari kesepakatan yang telah dibuat, sekaligus membela orang yang dizalimi dalam janji dan kesepakatan tersebut. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, demikian pula Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala menyebutkan hal itu dalam kitab Fathul Bari di jilid yang keempat di halaman 447. Sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau bersabda sallallahu alaihi wasallam, qala Allah taala, Allah taala berfirman, ini hadis qudsi, salasatun ana khasmuhum yaumal qiyamati rajulun u'tiya bi summa ghadara wa rajulun ba'a hurran fa akala samanahu wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Allah tabaraka wa taala berfirman, ada 3 jenis orang yang aku adalah musuh mereka pada hari kiamat. Aku adalah penuntut mereka pada hari kiamat. Rajulun u'tiya bi summa ghadara. Yang pertama, seseorang yang dia diberi amanah janji dengan namaku, kemudian dia mengingkari. Dia mengingkari. Itu mengingkari kesepakatan dan janji yang telah dibuat. Yang itu diberikan karena dia menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala atau disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang pertama. Kemudian yang kedua adalah orang yang dia menjual orang merdeka. Itu menjual orang yang merdeka. Yang kita dapatkan memang saat ini banyak ya tenaga-tenaga pekerja yang sesungguhnya dijual belikan. Bahkan juga betul-betul ada perdagangan manusia. Nah, ini orang tersebut yang menjual orang merdeka, lalu dia memakan hasil jual belinya, maka orang ini akan menjadi musuh bagi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dan Allah akan menuntutnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya, wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrahu. Kemudian berikutnya adalah orang yang mempekerjakan seorang pekerja lalu dia memenuhi tugasnya namun tidak diberikan gajinya. Ya, tidak diberikan gajinya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, ini merupakan bentuk kedzaliman tentunya. Ya, karena ini mendolimi hak. Walaupun dia seorang pekerja, maka dia punya hak untuk mendapatkan gaji sebagai kompensasi dari pekerjaannya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita akan sebutkan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim serta Imam Abu Daud, begitu juga Imam Ibnu Majah dalam kedua kitab sunan mereka berdua. Itu tentang menunda-nunda pembayaran hutang tatkala mampu untuk membayarnya atau memenuhinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda,
matlul ghaniyyi zulmun, matlul ghaniyyi zulmun, wa idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyattabi' atau falyatba'. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, penundaan orang yang mampu untuk bayar hutangnya adalah kezaliman. Jadi menunda pembayaran hutang tatkala mampu untuk memenuhi dan membayarkan hutang tersebut, maka ini bentuk kezaliman, tentunya setelah jatuh temponya. Adapun ketika belum jatuh temponya, maka wallahu taala alam, hanya berupa anjuran saja baginya untuk segera membayarkan hutang tersebut. Karena itu ya abra'u lidhimmah, lebih cepat untuk melepaskan tanggung jawab. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Namun apabila ditunda sampai jatuh temponya, lalu dia membayarkannya atau dia melunasinya, baik, maka yang seperti ini tidak ada celah pada dirinya, tidak ada celah bagi dirinya. Demikian ya. Jadi penundaan orang yang mampu dalam membayar hutangnya ketika jatuh temponya itu adalah kezaliman. Ingat, ketika sudah jatuh temponya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, kita dapatkan ada orang-orang yang mereka malah memberi barang-barang, aset-aset untuk dirinya lalu mengabaikan hutangnya. Ini tidak benar. Dan ketika jatuh temponya, maka dia pura-pura melupakannya. Dia malah nunggu diingatkan oleh orang yang memberikan hutang kepada dirinya. Maka ini tidak benar. Ya. Ketika memang dia tak mampu untuk membayar hutang tersebut di waktu jatuh temponya, maka hendaknya dia melakukan pengunduran sembari dia minta maaf. Lalu dia minta pengunduran, penangguhan untuk pembayaran hutang tersebut. Bukan mendiamkan, itu kurang adab. Tapi hendaknya dia memberikan penjelasan seperti itu. Kalau memang tidak mampu, kalau seandainya pun dia menundanya karena memang ada hal-hal yang lain yang ingin dimilikinya, karena sangat urgen, sangat penting, maka dia ingin membeli barang tersebut dari uang yang sesungguhnya itu ditujukan untuk membayar hutang, maka kewajiban dia adalah mengutarakan, menerangkan, menjelaskan kepada orang yang memberikan hutang kepadanya ya sebelum jatuh temponya, ya dijelaskan bahwasanya untuk jatuh tempo kali ini dia belum bisa membayar hutang tersebut, seperti itu. Ini adalah adab, ya adabnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Kata Nabi, wa idza utbi'a ahadukum ala mali'in falyatba'. Apabila salah seorang di antara kalian diarahkan kepada orang kaya, maka hendaklah dia mengikutinya. Maksudnya adalah tatkala ada orang yang punya hutang kepada orang yang kita beri hutang, tatkala ada pihak ketiga yang ternyata orang yang kita berikan hutang kepada dirinya, dia juga telah memberikan hutang kepada pihak ketiga tersebut sejumlah harta yang dia berhutang dari kita. Maka apabila diarahkan kepada orang tersebut, maka diperintahkan Nabi SAW falyatba', maka hendaklah dia ikuti. Karena itu untuk mengalihkan hutang, ini disebut dengan ihalah, ya, mengalihkan hutang agar dia tidak terbeban dengan hutang tersebut, ya. Tentunya hal ini dikarenakan orang yang menjadi pihak ketiga ini adalah orang yang mampu memang bayarnya. Maka disebut oleh Nabi ala mali'in, ya. Orang yang dia mampu untuk memenuhi pembayaran tersebut, maka ya diperintahkan Nabi SAW untuk mengikuti arahan tersebut, ya, untuk menuntut atau menarik hutang dari orang yang dialihkan kepadanya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini ya. Jadi ini adab dan akhlak kepada sesama muslim.
ya tidak membatalkan janjinya atau tidak mengingkari janjinya, tidak mengkhianati amanahnya, tidak ya mendustakan dengan perkataannya, ya, dan tidak menunda pembayaran hutang kepada dirinya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Barangkali ini materi yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Kita buka sesi soal jawab ya bagi para pemirsa dan para pendengar yang ingin berinteraktif. Silakan hubungi nomor layanan kami 08 12 12 12 8834. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya lewat chatting WhatsApp, maka bisa di nomor yang sama, ya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, di sini ada pertanyaan. Bismillah, assalamualaikum Ustaz, maaf ganggu waktunya. Saya mau bertanya, hukum sedekah dari uang riba apa ya Ustaz? Apakah dibolehkan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila orang yang bersedekah dari harta riba tersebut itu adalah orang yang belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa ribanya, bahkan dia masih melanjutkan dosa ribanya, maka hasil dari riba tersebut ketika diinfakkan atau disedekahkan, maka ini tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, la tuqbalu salatun min ghairi tuhurin wala sadaqatun min ghululin. Kata Nabi SAW, kalau tidak salah ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, tidak diterima sebuah solat tanpa bersuci dan tidak diterima sebuah sedekah dari harta ghulul, dari harta khianat, yaitu salah satu bentuk harta yang didapatkan dengan cara yang haram. Demikian. Nah, diantaranya adalah riba. Ini adalah cara mendapatkan harta dengan jalan yang haram. Maka disamakan dengan itu tidak akan diterima. Seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Apa sebabnya juga? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Maha baik. Sesungguhnya Allah Maha baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Rincian yang kedua, apabila orang yang bertobat, orang yang berbuat riba tersebut telah bertobat dari riba, maka perlu diketahui bahwasanya harta yang didapat dari cara ribanya, harta yang dapat dengan cara ribanya, ketika sudah ditobati ribanya, maka ketahuilah sesungguhnya harta tersebut menjadi halal bagi dirinya, karena Allah yang menyatakan itu memang untuknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 275, Allah mengatakan a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan Allah Subhanahu wa taala halalkan jual beli dan Allah mengharamkan riba. Maka siapa saja yang datang kepadanya peringatan dari Rabb-nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, lalu dia berhenti dari ribanya, maka untuknya apa saja yang berlalu ya dari harta tersebut. Falahu masalaf, maka bagi dia apa saja yang telah berlalu.
ya, yaitu harta yang didapatkan dengan cara riba itu menjadi miliknya tatkala dia taubati, seperti itu, ya. Nah, apabila itu menjadi miliknya, maka urusan diserahkan sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga ya harta itu ketika menjadi miliknya boleh untuk ya dibelanjakan, ya dimanfaatkan untuk dirinya dan keluarganya, sebagaimana juga boleh untuk diinfakkan dan disedekahkan. Nah, seperti itu, ya. Wallahu taala a'lam. Baik, berikutnya ada pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya, jika misal kita ada hutang riba, lalu kemudian kita meninggal dunia, wafat. Orang yang bertanya ini wafat. Kira-kira demikian. Ketika punya hutang riba, lalu wafat. Maka sisa hutang tersebut akan dilunasi oleh pihak asuransi. Apakah kita masih menanggung hutang di akhirat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bila sebuah hutang yang didapatkan atau cara untuk mendapatkan hutang tersebut itu dengan cara yang haram, maka tentunya ini merupakan dosa. Begitu juga apabila diberlakukan adanya jaminan keamanan terhadap hutang tersebut dengan penjamin pihak asuransi sebagai penjaminnya. Lalu hutang tersebut akan dinyatakan lunas kepada pemberi hutang, yaitu pihak perbankan, dan yang melunasi adalah pihak lain dengan cara yang haram cara pelunasannya. Apakah di akhirat akan ditagih yang seperti ini? Ya, maka wallahu taala alam, apabila orang tersebut telah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya dengan cara ribanya, dia berhutang dengan cara riba tentunya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah, tentunya itu merupakan dosa. Kalau dia sudah bertobat, alhamdulillah, maka ini mudah-mudahan Allah ya menerima taubatnya. Yatubullahu ala man taba. Allah menerima taubat orang yang bertobat kepadanya. Ya. Maka mudah-mudahan Allah menerima taubatnya dan dia tidak berdosa, dan hutangnya dianggap selesai. Insyaallah taala. Kenapa? Karena pihak pemberi piutang ya sudah tidak lagi menuntut hutang tersebut di dunia, ya apalagi di akhirat. Atas kesalahan di dalam pemberian jaminan terhadap hutang, begitu juga akad riba, yaitu berhutang dengan cara menyepakati adanya tambahan. Tatkala sudah ditaubati, maka sudah selesai insyaallah taala. Nah, yang bermasalah adalah ketika, ini rincian kedua, ketika ya orang yang berhutang dengan cara riba menyepakati adanya tambahan pada hutang tersebut, lalu dia memberikan jaminan keamanan atas hutangnya lewat pihak asuransi yang akan membayarkannya tatkala dia mati. Apabila orang ini belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu tatkala dia meninggal dunia lantas dilunasi oleh pihak asuransi, maka ketahuilah hutangnya sebagaimana telah dinyatakan selesai di dunia, maka di akhir tidak akan ditagih. Permasalahannya adalah dia belum bertobat dari dosa riba, demikian pula dosa melibatkan pihak asuransi di dalam hal ini, ya. Seperti itu, ya. Maka ini akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam.
Ada pertanyaan, Assalamualaikum Ustadz, semoga Allah senantiasa menjaga kita semua, amin. Ustadz, saya mau bertanya bagaimana apabila ada seorang suami yang mentalak istrinya yang sedang hamil dengan talak satu, baru sekali talak maksudnya. Dan si suami mengatakan masa iddah selama 30 hari untuk muhasabah diri. Apakah itu diperbolehkan dalam Islam? Dan bagaimana agar si suami tersebut dan istrinya dapat rujuk kembali? Apakah bisa sebelum 30 hari? Atau harus menepati 30 hari tersebut? Mohon nasihatnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Talaq, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ulatul ahmali ajaluhunna ay yada'na hamlahun. Wanita-wanita yang hamil maka masa iddah mereka, masa menunggu mereka adalah sampai melahirkan, yaitu melahirkan kandungan mereka. Dalil ini, yaitu ayat ini, lewat ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan kepada hambanya bahwasanya talak seorang suami yang diberlakukan kepada istri yang sedang hamil, maka itu berlaku, jatuh talak. Ini faedah yang pertama dari ayat ini. Jatuh talak seorang suami kepada istrinya yang sedang hamil, jika lafaz talak tersebut memang adalah lafaz talak yang jelas dan gamblang, atau dengan bahasa kinayah, bahasa kiasan namun diniatkan talak, maka jatuh talak tersebut, ya. Hanya saja masa iddah atau masa menunggu berakhirnya talak tersebut yang berdampak putusnya hubungan suami istri, tak lagi sang suami menjadi suami, sang istri tak lagi menjadi istri. Maka berdasarkan ayat ini adalah sampai melahirkan. Jadi tidak benar apabila dibatasi 30 hari. Itu ungkapannya mulghah, yaitu diabaikan, tidak perlu dihiraukan. Maka masa menunggu untuk berakhirnya hubungan suami istri, sehingga sang istri boleh dia menikah lagi, ya, dengan laki-laki yang lain, itu adalah setelah lahirnya bayi yang dikandungnya, seperti itu, ya. Baik, adapun untuk rujuk kembali kepada sang istri yang sudah ditalak dan belum berakhir masa iddahnya, maka rujuknya itu adalah di masa-masa iddah tersebut, ya, sebelum berakhirnya. Maka tidak perlu, ya, menunggu sebelum atau setelah 30 hari. Yang jelas dalam masa iddah. Adapun masa iddah, masa menunggu bagi wanita yang hamil adalah sampai melahirkan. Maka silakan bila ingin rujuk kepada istrinya, dan saya motivasi, saya sarankan, saya dorong dengan dorongan yang kuat, kembalilah kepada istri yang ditalak tersebut. Jangan bermudah-mudah untuk mentalak istri, ya. Lebih-lebih dia dalam kondisi sedang hamil. Dia butuh kepada seseorang yang memperhatikannya, seseorang yang kelak nanti akan dipanggil dengan ayah.
oleh bayi yang akan dilahirkannya, seperti itu. Ya. Maka kembalilah, karena sesungguhnya ya sang suami tersebut sangat dibutuhkan oleh istrinya, demikian pula nanti anaknya. Jangan buat setan gembira dengan perceraian tersebut. Ya, kembali kepada istri, walaupun ya mungkin istri tersebut memiliki kekurangan dan kesalahan, namun ketahuilah ya, kekurangan dan kesalahannya tidaklah ya begitu besar bila dibandingkan ya dengan kebaikan-kebaikannya, ya. Wallahu taala a'lam. Baik, di sini pertanyaan. Bismillah, maaf Ustaz, saya mau bertanya. Ada seseorang yang akan mengadakan walimahan, tetapi keluarganya ingin ada musiknya. Qadarullah, keluarganya belum mengenal sunnah Ustaz, karena seseorang itu tidak ingin ada musik-musikan. Maka ia berpikir daripada musik dangdut, lebih baik ya memilih ya rebana, ya semacam rebana ya yang dipukulkan oleh orang yang memainkannya. Yang ingin ditanyakan, bolehkah rebana tersebut dalam syariat Islam Ustaz? Mohon jawabannya Ustaz. Syukran jazakallahu khairan. Afan wa anti fajazakillahu khairah. Ketahuilah sesungguhnya hukum asal musik-musik itu adalah diharamkan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sayakunu min ummati aqwamun yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif." Kalau akan ada orang-orang dari umatku ini yang mereka menghalalkan kemaluan, menghalalkan sutra, menghalalkan khamr dan menghalalkan alat-alat musik, demikian. Hadis riwayat Bukhari. Hanya saja Rasulullah SAW memberikan dispensasi untuk alat musik tertentu di waktu tertentu dan dilakukan oleh orang-orang tertentu dengan lirik-lirik tertentu, seperti itu. Kapan itu? Di dua waktu. Yang pertama adalah di waktu hari raya, demikian pula di waktu pernikahan. Alat musik apa itu? Yaitu berupa rebana. Hanya rebana. Siapakah yang melakukannya? Adalah para wanita-wanita kecil, anak-anak kecil. Kemudian ya, itu dilakukan dengan lirik-lirik yang tidak mengandung kemesuman, kekufuran, kesyirikan, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi dibolehkan sebagai bentuk dispensasi, namun dibatasi, seperti itu. Barangkali kita pahami bahwasanya kaum muslimin secara umum ya, dalam pesta pernikahan, walimahan, ya mereka tidak ingin suasana senyap seperti itu. Maka saya sarankan ya untuk diusulkan hal yang diberikan dispensasi oleh Nabi SAW ini ya di acara tersebut, yaitu pemukulan rebana oleh para wanita-wanita kecil di 2 hari raya plus dengan di hari pernikahan, pesta walimahan,
dan dengan lirik-lirik yang tidak ada kemaksiatan, tidak ada juga kekufuran dan kesyirikan. Nah seperti itu ya. Maka insya Allah ta'ala tidak mengapa. Dan kalau seandainya pun tidak demikian, maka bisa dengan mencari voice ya, suara nasyid seperti ini, nasyid yang sudah kita jelaskan tadi ya, dengan alat musik rebana, kemudian pemainnya adalah para wanita-wanita kecil, anak-anak kecil, perempuan, kemudian dengan waktu 2 hari raya atau di hari walimahan pernikahan, dan itu dengan lirik yang tidak ada pelanggaran. Nah seperti itu bisa ya dicari, barangkali minta bantuan ya Google ya untuk minta carikan ya suara voice yang seperti kita katakan tadi, yaitu nasyid yang seperti kita katakan tadi. Demikian ya. Kemudian diputarkan ya. Insya Allah yang seperti ini banyak ya kita dapatkan ya. Tinggal dicari saja atau diusahakan. Wallahu ta'ala a'lam. Ini dibolehkan. Baik, di sini ada pertanyaan. Bismillah, assalamualaikum Ustadz. Saya beli roti di pabrik dengan harga 223.000. Lalu kata yang punya pabrik, sudah bayar saja 220.000. Bagaimana ya Ustadz hukum jual beli yang saya lakukan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya jual beli seperti ini jual beli yang sah tentunya. Ya. Asalkan rotinya memang betul-betul dimiliki oleh pemiliknya, pemilik pabrik tersebut, dan dia menjual roti tersebut adalah roti miliknya. Kemudian sang pembeli ini adalah yang bertanya, ini adalah pemilik uang tersebut. Ya. Demikian. Nah, kalau seandainya tadi dibeli dengan harga 223.000 ternyata menjadi 220.000, maka 3.000-nya potongan. Maka tidak mengapa. Nah sekarang 220.000 ini uang dari sang pembeli atau dia merupakan wakil dari orang lain dalam membeli. Kalau ia adalah wakil dari orang lain dalam membeli, maka sisa 3.000-nya tidak boleh dimiliki olehnya, tapi harus dikembalikan kepada orang yang mewakilkan pembelian tersebut. Ya, karena uang itu miliknya. Nah, seperti itu. Jika dia ingin memiliki selisih harga tersebut yaitu 3.000-nya, maka dia harus minta izin kepada ya wakil yang mewakilkan pembelian roti itu kepadanya. Nah, seperti itu. Maka ini akan menjadi halal bagi dirinya, minta izin yang jelas. Ya, tapi kalau itu adalah uangnya sendiri, ya, dan dia ternyata mendapatkan potongan harga, lalu dia ingin menjual kembali, maka tidak masalah, ya, tidak masalah. Tidak harus juga nanti harga jual kembalinya itu dengan harga yang lebih turun lagi, tidak mesti, ya, demikian, ya, itu tidak mesti. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Baik, ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, bismillah. Saya ingin bertanya sedikit. Bagaimana hukum seorang laki-laki berkata cerai kepada istrinya hingga lebih dari 3 kali dan bersumpah atas nama Allah dan Rasulullah? Dan di situ ada 2 orang saksi, tetapi saat ditanya kembali dan akan menjelaskan hukum tersebut, dia mengatakan bahwa dia sedang emosi, padahal jelas-jelas dia sadar dengan apa yang dia katakan. Dan di kampungnya dan di kampung saya masih banyak orang awam. Memang ada seorang ustadz, tapi saya rasa beliau belum terlalu ahli dalam
mengetahui permasalahan ini karena mungkin masih minim ilmunya. Lalu jelang setelah 1 bulan suaminya datang ke rumah untuk mengambil wanita tersebut. Bagaimana hukumnya? Padahal tindakan-tindakan seperti itu sudah dijelaskan dalam banyak hadis dan sepertinya dia bermain hukum saja tentang perceraian. Acuh tak acuh begitu. Saya sudah jelaskan kepada mereka, coba tanya dulu tentang hukum yang benar tentang masalah tersebut. Takutnya pernikahan mereka tidak sah karena penjelasan seperti itu. Baik, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya akan memberikan komentar terhadap sumpah dengan nama Allah atau atas nama Allah kemudian Rasulullah. Nah, di sini ada kesyirikan dengan menyertakan nama Rasulullah dalam sumpah. Ya, kata Nabi SAW sendiri, beliau yang mengatakan, man halafa bi ghairillahi faqad asyraka au kafara. Siapa saja yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala maka sungguh dia telah berbuat kesyirikan atau dia berbuat kekufuran. Karena sesuatu yang disebutkan dalam sumpah tersebut itu adalah sesuatu yang diagungkan dan dimuliakan. Dan zat yang maha mulia dan maha agung adalah cuma Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini ada kandungan kesyirikan dalam sumpahnya. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Adapun ucapan cerai seorang laki-laki kepada istrinya dengan ucapan 3 kali dalam sekali waktu atau dalam satu majelis, maka menurut pendapat yang kuat wallahu ta'ala alam, asalnya adalah dia berlaku 1 kali talak saja. Berlaku 1 talak saja. Jika dia ucapkan ya talak tersebut di satu majelis atau di satu waktu. Seperti ucapan contohnya, aku talak kamu 3 kali. Begitu seorang laki-laki mengatakan kepada istrinya. Atau dia katakan kepada istrinya, ya, aku talak kamu, aku talak kamu, aku talak kamu, aku talak kamu, seterusnya disebutkan lebih dari 3 kali atau 3 kali. Maka pendapat yang kuat wallahu ta'ala alam ini berlaku cuma 1 talak saja. Dan dia melakukan sebuah kebid'ahan dalam talak, yaitu mengiringkan ya talak yang lain dalam talak yang 1 yang disebutkan, ya, di 1 kali ya prosesi talak tersebut. Demikian. Namun yang berlaku cuma 1 talak saja. Adapun sumpahnya tadi sudah kita sebutkan, sumpahnya adalah mengandung kesyirikan. Talaknya sah tapi terhitung 1 jika dia mentalak dengan model yang kita sebutkan, ya. Seperti itu. Nah, apabila dia merujuk atau rujuk kepada istrinya 1 bulan setelah itu, maka ya sah rujuknya. Bila dia memang berkeinginan untuk kembali kepada istrinya, demikian, ya. Adapun emosi dari dirinya yang disebutkan olehnya padahal di dalam kondisi sadar, maka itu tetap ya berlaku talaknya, ya. Bukan terhalang talaknya, ya. Emosinya tidak dianggap karena dia sadar ketika mengucapkan talak tersebut. Demikian, ya. Demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Baik. Barangkali ini materi sekaligus jawaban terhadap pertanyaan yang telah masuk. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan ini. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kekurangan, kesalahan dan kekeliruan. Kepada Allah saya mohon ampun, dan kepada para pemirsa dan para pendengar sekalian saya mohon maaf. Kebenaran itu datang dari Allah, maka ambillah. Kekurangan, kesalahan dan kekeliruan datang dari saya pribadi dan bisikan syaitan, maka tinggalkanlah. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita motivasi saudara seiman semuanya untuk berdonasi membebaskan lahan yang nanti akan dibangun Masjid Al-Muwahhidin untuk wilayah Medan dan sekitarnya, ya, di atas lahan tersebut. Silakan ya salurkan infak dan sedekah jariah Anda
yang minimal pahalanya adalah 700 kali lipatnya. 700 kali lipatnya. Dan ini akan menjadi pahala yang terus mengalir seterusnya insyaallah taala. Maka kirimkan ya ke nomor rekening 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode bank 451, dan Anda bisa melihat info ini di layar kaca Anda. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.